Baik, selamat siang. Nama saya Medi Galudo. Saya dari kelas A dengan prodi S1 Keperawatan dan mata kuliah Keperawatan Maternitas. Jadi di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari Leopold, tujuan dari Leopold, alat-alat dan bahan-bahan yang perlu dilakukan, yang perlu digunakan, dan terakhir prosedur atau tata pelaksanaannya. Yang pertama kita masuk pada pengertian dari pemeriksaan Leopold ini. Pemeriksaan Leopold adalah suatu kegiatan pemeriksaan palpasi yang dilakukan oleh pemeriksa atau perawat kepada seorang ibu hamil, yang dimana tujuannya untuk mengetahui atau menentukan di mana posisi janin di dalam uterus. Jadi itu pengertian daripada pemeriksaan Leopold ini. Kedua, tujuan daripada Leopold ini yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, menentukan besarnya janin dan tuanya kehamilan. Yang kedua, menentukan letak janin dalam rahim. Yang ketiga, mengetahui DJJ. Dan yang terakhir, kontraksi Bäckström, Hicks, dan Hillis. Dan masuk kita pada pembahasan selanjutnya, yaitu alat dan bahan yang perlu digunakan, yang perlu dipersiapkan dalam pemeriksaan Leopold ini. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, lineage atau Doppler. Yang kedua, midline. Ketiga, selimut. Dan keempat, handuk. Selanjutnya, tempat tidur untuk seorang pasien, yang dimana tempat tidurnya bersifat antenatal. Yang berikutnya, pantom. Selanjutnya, buku dan alat tulis yang perlu dipersiapkan oleh perawat atau seorang pemeriksa terhadap pasien. Yang selanjutnya, bahan. Dan selanjutnya, ibu hamil yang harus sudah standby di tempat untuk pemeriksaan. Terakhir, prosedur atau tata pelaksanaannya, yang dimana tata pelaksanaannya di sini yaitu dilakukannya effort atau consult dengan menjelaskan maksud dan tujuan serta cara pemeriksaan palpasi ini yang akan dilakukan seorang pemeriksa atau perawat terhadap pasien, contohnya ibu hamil tadi, yang dimana dijelaskan dulu gimana cara awal pertamanya, tahap pertama sebelum masuk dalam atau fase kerja terhadap pasien. Selanjutnya, mempersiapkan alat-alat yang perlu digunakan dalam melakukan tindakan pemeriksaan Leopold ini, yang dimana sudah dijelaskan dari tadi. Salah satunya handuk, tempat untuk pasien, selimut, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atau sudah dilakukannya fase kerja terhadap pasien, masuklah kita fase terakhir, yaitu fase terminasi atau evaluasi terhadap pasien yang sudah kita lakukan tahap kerja terhadap pasien. Di mana fase terminasi ini yaitu mengevaluasi gimana keadaan daripada pasien setelah dilakukan fase kerja. Apakah ada hambatan lagi atau keluhan dari pasien atau gimana, supaya seorang perawat atau pemeriksa dapat melakukan tindakan medis jika ada halnya keluhan lagi daripada pasien setelah dilakukan fase kerja tersebut. Jadi itu pengertian daripada Leopold tadi, yang dimana pengertian Leopold, tujuan, alat-alat dan bahan yang perlu digunakan atau dipersiapkan, dan terakhir prosedur atau tata pelaksanaannya. Jadi itu saja pengertian daripada Leopold ini. Sekarang kita masuk pada bagian dari Leopold. Ada beberapa bagian, ada Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Dan saya akan coba menjelaskan satu persatu. Yang pertama,
Yang dimaksud dengan Leopold 1 yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien di mana menghadap seorang pasien atau ibu hamil dengan posisi kedua tangan meraba bagian fundus dan mengukur berapa dalam dan meraba bagian apa yang harus difundus, itu maksudnya. Kedua, Leopold 2 yang dimana Leopold 2 ini tata pelaksanaannya itu kedua tangan pemeriksa berada di sebelah kanan atau kiri perut daripada pasien ini atau ibu hamil ini. Ketika memeriksa sebelah kanan, maka tangan kanan akan menahan perut sebelah kiri ke arah kanan. Dan yang ketiga, Leopold 3 yang dimana tata kerjanya yaitu tangan kiri seorang pemeriksa menahan fundus uteri dengan posisi tangan kanan meraba bagian yang ada di bawah uterus. Itu Leopold daripada ketiga. Yang terakhir Leopold keempat, yaitu Leopold keempat ini semacam fase teriminasi tadi, yaitu sebagai fase evaluasi daripada Leopold yang keempat ini, yang dimana menentukan apakah janin sudah masuk PAP atau pintu daripada panggul dari seorang ibu hamil ini. Ya, jadi bisa dikatakan penentuan terakhir daripada pemeriksaan dari Leopold ini, yaitu menentukan apakah janin sudah masuk PAP atau pintu atas daripada panggul dari seorang ibu hamil atau pasien ini. Jadi itu beberapa bagian daripada Leopold ini, itu Leopold 1, Leopold 2, 3, dan 4. Jadi itu saja yang coba saya jelaskan tadi, dimulai dari pengertian Leopold, tujuan Leopold, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam pemeriksaan Leopold, dan yang terakhir tadi fase atau prosedur tata pelaksanaannya. Ketiga tadi jenis-jenis daripada Leopold ini ada 4, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Jadi itu saja penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Jika ada kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan daripada presentasi saya minta maaf dan bisa dimaklumi sebesar-besarnya. Itu saja, saya mengundurkan diri. Selamat siang. Sekian, terima kasih.